Yang salah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah baik-baik semua ya. Sebelum itu Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Siapa di sini yang tidak hadir? Hadir semua ya. Semua, Pak. Insya Allah alhamdulillah hadir semua. Sebelum itu sebelum Bapak memulai materi pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pagi hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis dengan materi Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Di sini siapa yang udah hafal Al-Baqarah ayat 2 sampai 5? Belum ada ya? Belum. Nanti selesai dari sini diusahakan dihafal semua, oke? Baiklah. Sebelum itu Bapak akan membacakan serta menyampaikan arti dari ayat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Itu tadi lantunan ayat suci beserta artinya. Baiklah, di sini kalian pasti sudah memahami makna-makna dari ayat kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Sini Bapak ingin bertanya kepada kalian. Bapak ingin bertanya kepada Nida. Nida, apa isi pokok dari surat Al-Baqarah ayat kedua? Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Baiklah, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, siapa di sini yang tahu ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan pada ayat ketiga? Saya, Pak. Baiklah, saya ini Alifa. Yang pertama ciri-cirinya beriman kepada yang gaib. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menafkahkan sebagian rezekinya. Masya Allah. Tepuk tangan semuanya. Satu pertanyaan lagi Bapak ingin menanyakan kepada kalian semua. Di sini siapa yang tahu bagaimana dengan ayat keempat? Apa yang bisa dapat diambil dari ayat keempat ini? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Lewat. Baiklah, Alvin. Jadi yang disebutkan di ayat keempat ini yaitu beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kitab-kitab sebelumnya, dan meyakini adanya kehidupan akhirat. Bagus sekali. Jawaban yang tepat. Tepuk tangan semuanya. Oke. Baiklah. Apa ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Silahkan. Sanya. Apa balasan untuk orang-orang yang memiliki sifat menurut ayat 5, Pak?
balasannya mereka itu mendapat petunjuk dari Allah dan mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Bagaimana? Ya, cukup Pak. Cukup, insya Allah paham ya, Masya Allah. Ya. Itu tadi materi yang dapat Bapak sampaikan. Kemudian di sini kita dapat menyimpulkan dari setiap ayat. Coba kita simpulkan bersama-sama. Ayat kedua menyimpulkan tentang Al-Quran adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau ayat ketiga, Ciri orang bertakwa, beriman pada yang goib, sholat, sedekah. Masya Allah. Ayat keempat, Beriman kepada Al-Quran, kitab sebelumnya, dan akhirat. Masya Allah. Ayat kelima, menyebutkan apa? Mendapat petunjuk dan keberuntungan. Masya Allah. Tepuk tangan semuanya untuk diri kita semua. Masya Allah. Baiklah. Mungkin itu materi yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Untuk kedepannya semoga kalian dapat mengamalkan, menghafalkan surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 ini. Insya Allah ya. Amin. Insya Allah. Baiklah, mungkin sekiranya cukup Bapak cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian ya. Adakah di sini yang tidak hadir? Hadir semua. Ya. Alhamdulillah hadir semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar dapat menuntut ilmu. Sebelum itu, pada hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu mengenai meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin bertanya, menurut kalian apa itu kompetisi dan etos kerja? Siapa yang tahu? Coba. Saya Ibu. Ya, Sumratul. Kompetisi itu persaingan, etos kerja itu semangat kerja. Ya, tepuk tangan untuk Sumratul. Ya. Jadi, kompetisi adalah persaingan ya. Jadi dalam Islam juga kita juga bersaing, tetapi dalam hal kebaikan ya, seperti dalam firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya,
Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dulu kamu perselisihkan. Ya, jadi Allah menurunkan ayat ini itu Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan hak atau kebenaran, berfungsi sebagai membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Selain itu, Al-Quran juga memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. Tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat pada para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. Umat Islam juga diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu yang sia-sia. Nah, bagaimana cara kita menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan? Yang pertama dengan mengawali dengan basmalah. Jadi setiap kita akan melakukan suatu amal kebaikan, kita harus mengawali dengan basmalah dan berdoa kepada Allah agar diberi kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Optimis dan semangat akan membuat seseorang yakin bahwa kita yakin akan tuntas. Yang ketiga, menjaga konsistensi. 4. Mempelajari ilmu yang terkait. 5. Membiasakan kerjasama. Yang terakhir, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Selanjutnya, Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Ya, silakan kalian bisa baca ya nanti ya. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepadanya Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya, kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 105, Allah memerintahkan untuk beramal soleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Setiap amal akan dilihat oleh Allah, Rasulullah, dan mukminin di akhirat kelak. Baik, yang terakhir, menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Yang pertama, membuat skala prioritas dari semua pekerjaan mendesak untuk segera diselesaikan, meningkatkan semangat pengetahuan dan keterampilan yang menunjang pekerjaan, saling memberi motivasi pada rekan kerja, menciptakan suasana kerja yang nyaman, dan saling menjaga perasaan rekan kerja. Yang terakhir, melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Baik, adakah yang ingin bertanya? Tidak. Ya? Belum. Baik, sebelum ibu tutup, ibu ingin menugaskan kalian, coba kalian identifikasi hukum-hukum tajwid yang terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105. Nanti dikumpulkan ya. Ada kesulitan? Tidak. Sudah ya? Ya. Sekarang sini dikumpulkan. Baik, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu bil. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Gimana hari ini? Berangkat semua? Berangkat, Bu. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kalian tidak lupa ya, Bu Guru sebelumnya telah menginfokan bahwa pertemuan kali ini adalah pertemuan untuk melakukan penilaian harian. Sebelum melakukan penilaian harian, Ibu akan mengulas kembali materi sebelumnya. Materi sebelumnya yaitu tentang jual beli. Ya. Jadi jual beli itu berarti pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang. Ya. Rukun jual beli ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, ijab dan qabul. Syarat-syarat sah jual belinya juga penjual dan pembeli adalah orang yang berakal dan balik. Barang yang diperjualbelikan adalah milik sah. Harga dan barang diketahui. Terus contoh praktik sahnya. Membeli barang di toko dengan harga dan barang yang jelas. Terus menjual makan dengan mencantumkan harga dan izin dari pemilik. Oke. Sebelum Ibu membagikan, Ibu akan kasih kuis ya untuk kalian jawab. Seorang pedagang menjual makanan ringan di sekolah tanpa mencantumkan harga yang sering berubah-ubah harganya saat pembeli berbeda. Kadang pembeli merasa dirugikan. Apakah praktik jual beli tersebut sesuai dengan hukum Islam? Tidak sesuai, Bu. Karena harga tidak jelas dan transparan serta menimbulkan ketidakridoan seorang pembeli sehingga melanggar prinsip jual beli yang sah menurut Islam. Ya, benar sekali. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan. Petunjuknya, kalian beri nama, kelas, terus kalian baca soal-soalnya dengan cermat. Jawablah berdasarkan pemahaman dan pembelajaran sebelumnya. Gunakan kalimat yang jelas, ringkas, dan sesuai kaidah. Jawaban bisa dikerjakan secara individu. Kerjakan dengan jujur dan bersungguh-sungguh. Silakan kalian kerjakan. Oke, waktunya 10 menit dari sekarang. Oke, sudah ya? Sudah? Oke, silakan kalian kumpulkan sekarang juga. Waktunya udah habis. Oke. Terima kasih ya sudah mengerjakan dengan jujur, dengan baik. Selanjutnya, Ibu ingin kalian menjawab pertanyaan nomor 1. Siapa yang mau maju? Saya, Bu. Oke, Alvin, silakan maju untuk membacakan soalnya dan jawabannya. Oke, Bu.
Jadi nomor 1 kan tadi soalnya adalah jelaskan pengertian jual beli menurut Islam. Ya. Jawabannya itu jual beli menurut Islam adalah pertukaran harta atas dasar saling rela antara pembeli dan penjual sesuai dengan syariat Islam, Bu. Oke, bagus. Terima kasih Alvin. Sama-sama, Bu. Jawabannya baik dan benar. Oke. Selanjutnya nomor 2 ya, siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Di sini nomor 2 jawabannya. Contoh bentuk jual beli yang tidak sah menurut hukum Islam. Jelaskan alasannya. Jawabannya A. Menjual barang curian karena barang bukan milik sah penjual. Oke, terima kasih. Jawabannya benar ya. Beri tepuk tangan. Oke, alhamdulillah ya, kalian luar biasa hari ini. Sudah mengerjakan ujian harian dengan benar dan baik, jujur pastinya. Ibu bangga karena kalian bisa mengingat materi sebelumnya. Terus jawaban kalian juga menunjukkan pemahaman yang dalam tentang pemahaman materi sebelumnya. Hebat. Terima kasih kepada anak-anak yang telah mengerjakan harian hari ini ya. Hari ini kalian sudah menunjukkan sikap jujur dan tanggung jawab yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Oke, sekarang gimana nih kabarnya? Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita masih bisa berkumpul lagi dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya dulu kita untuk berdoa ya. Jadi kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, kali ini kita akan membahas tentang akhlak ya. Tapi sebelum itu, Bapak ingin menyampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Yang pertama, kalian itu Bapak harap setelah pembelajaran ini selesai, kalian itu bisa mengidentifikasi yang mana yang akhlak yang baik, yang mana yang akhlak yang buruk. Yang kedua, Bapak harap kalian bisa untuk mengimplementasikan akhlak-akhlak baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, Bapak harap kalian untuk menjauhi akhlak-akhlak yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Begitu ya? Oke, pada kesempatan hari ini Bapak ingin memberikan sebuah motivasi dulu ya sebelum kalian belajar. Karena kalau dilihat-lihat ini masih pada diem-diem baik ini, nggak ada aktif-aktifnya ini. Jadi gini, untuk membakar semangat kalian, nanti kalian bersorak bersama ya. Ea ya, bersoraknya ea gitu. Kalau Bapak gini,
ea. Kalau Bapak gini, ea. Kalau Bapak gini, ea. Kalau gini, ya. Gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Gimana? Tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi dan tanpa berpanjang-panjang lagi ya, tanpa yeping lebih panjang lagi, kita mulai pembelajaran hari ini. Set. Oke, di sini kita akan mempelajari dua akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Mahmudah itu yang baik, mazmumah itu yang buruk. Mahmudah itu yang baik, mazmumah itu yang buruk. Oke, bagus. Coba di sini sebutkan dulu ya. Contoh akhlak-akhlak mahmudah. 1, 2, 3. Disiplin. Oke, jadi itu contoh-contohnya ya. Jujur, sabar, disiplin. Masih banyak lagi tapi. Oke, selanjutnya contoh akhlak mazmumah. 1, 2, 3. Oke, itu salah tiganya ya. Kikir, sombong, iri. Oke. Yang mahmudah kita akan mempelajari 3 itu dulu, yang mazmumah juga 3 itu dulu, oke? Setelah kalian itu tahu jenis-jenisnya ya, kita akan mengetahui ini hikmah dari akhlak mahmudah ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dicintai oleh Allah tentunya dan manusia, kemudian yang kedua menjadi teladan yang baik, dan yang ketiga membentuk pribadi yang baik. Nah, yang selanjutnya ada hikmah ketika kalian mengimplementasikan akhlak mazmumah. Kalian otomatis yang pertama dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua merusak hubungan sosial, dan yang ketiga menumbuhkan permusuhan dan dosa. Jadi sebaiknya kalian menjauhi akhlak-akhlak mazmumah seperti iri, dengki, dan sombong yang tadi. Oke. Selanjutnya, karena kalian ini udah sedikit paham ya tentang perbedaan dan jenis-jenisnya, bahkan contoh perilakunya ya. Kali ini Bapak ingin kalian untuk diskusi sebagai penilaian hari ini ya. Kita akan bagi 2 kelompok. Yang sebelah kanan ya, kanan sini aja, kanan. Itu kalian mencari akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari, bentuk perilakunya dalam bentuk naratif. Oke, yang selanjutnya sebelah kiri, kalian akan mencari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari, 5 saja. Nanti bisa dikumpulkan dalam bentuk infografis ya. Paham infografis? Jadi kalian nanti mendownload sebuah aplikasi untuk mendesain, bisa Canva dan lain-lain, dan kalian itu nanti bisa membuat infografis tentang menjauhi perilaku tersebut. Kalau yang akhlak mazmumah, kalau yang akhlak yang mahmudah, untuk mengimplementasikan akhlak tersebut. Gitu ya. Itu untuk evaluasi yang akan kalian kerjakan di rumah. Kalau sekarang kita fokus kepada kembali lagi ke materi untuk kesimpulan ya. Karena kalau dilihat dari jamnya itu kita sudah menunjukkan lab game ya. Itu waktu akhir-akhir. Jadi sebelum pembelajaran saya tutup, saya ingin mengajak teman-teman sekalian, anak-anak sekalian untuk mengimplementasikan akhlak-akhlak mahmudah di kemudian hari, di kehidupan sehari-hari. Terus menjauhi akhlak mazmumah di kehidupan sehari-hari pula, oke? Jadi mungkin cukup sekian ya yang Bapak sampaikan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diskusi tadi. Jadi kalian nanti pulang ke rumah berkelompok ya. Jangan lupa berkelompok dan membuat infografis. Jadi masing-masing kelompok 1 aja, tapi mencangkum dari 5 contoh perilaku tadi. Gimana? Dapat dipahami? Sekali lagi, dapat dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu dari Bapak, karena waktunya juga sudah menipis, dan Bapak hari ini akan bertemu dengan Pak Prabowo untuk diskusi, ya kan? Mungkin cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, untuk membakar semangat kalian. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kita semua.
Barakallah. Nah, hari ini kita langsung aja ke materi. Apa materinya teman-teman? Silakan dibaca. Inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Iya, betul sekali. Nah, kita nanti akan membahas tentang yang pertama, lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Yang kedua ada seni dan seniman dinasti Abbasiyah. Yang ketiga ada kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. Nah, anak-anak di sini kan kita coba kita bayangkan deh, kita ada di sebuah kota yang seperti perpustakaan yang besar, terus di setiap sudutnya tuh banyak orang yang membaca dan menulis. Nah, mereka itu membaca dan menulis dari pagi sampai malam loh. Nah, coba bayangkan, di situ semua sibuk untuk mencari ilmu, untuk mencari kepentingan akhirat dan juga untuk memajukan peradaban membaca dan literasi di sana. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira itu suasananya di kota apa ya? Aku Bu, aku. Ya. Itu tuh suasananya di Baghdad, tepatnya lagi di Baitul Hikmah, Bu. Iya, betul sekali jawabannya. Selamat tepuk tangan. Nah, itu suasana di kota Baghdad pada masa Bani Abbasiyah. Di sana itu ada tempat namanya Baitul Hikmah. Nah, Baitul Hikmah itu semacam pusat ilmu, semacam perpustakaan yang besar. Banyak orang-orang dari luar daerah, luar negeri untuk belajar di sana. Nah, untuk belajar di sana karena kebiasaan membaca dan menulis yang kuat, lahirlah banyak ilmu baru, bukan cuma ilmu agama. Yang pertama nih ada ilmu umum seperti kedokteran. Nah, di masa itu ada tokoh yang terkenal namanya Ali Al-Tabari, Al-Razi, Al-Majusi, dan yang lainnya. Mereka itu bukan cuma mengobati orang-orang yang sakit ya, tapi mereka itu juga membuat buku tentang kedokteran. Anak-anak coba perhatikan di sini, jangan ada yang ngobrol. Nah, itu selain kedokteran juga ada ilmu tentang filsafat. Nah, ilmu filsafat itu contohnya nih seperti Al-Kindi, itu yang paling terkenal nih sampai sekarang. Nah, ilmuwan filsafat itu mereka itu saling bertukar pendapat untuk mencari tahu bagaimana caranya berpikir yang sistematis. Nah, selain filsafat dan kedokteran ada juga tentang ilmu astronomi. Nah, ada juga ilmu tentang astronomi dan matematika. Nah, ilmuwan ini itu membuat peta, menghitung peredaran planet dan mengembangkan aljabar. Nah, aljabar ini itu masih kita pelajari sampai sekarang loh. Hebat banget kan pada ilmuwan ini. Iya Bu, hebat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang ilmu umumnya. Sekarang tentang perkembangan ilmu pengetahuan agama. Nah, di sini itu yang pertama ada ilmu kalam. Ada yang tahu nggak ilmu kalam tuh fokusnya tuh ngapain? Ilmu tentang apa? Ilmu tentang ketuhanan. Ya, tentang ketuhanan. Nah, terus juga ada ilmu fikih. Nah, ilmu fikih itu ilmu yang mengatur seperti ibadah dan muamalah. Nah, pada masa ini terkenal 4 imam mazhab. Ada yang tahu siapa aja? Syafi'i, Hanafi, Hambali. Ya, pintar, tepuk tangan. Nah, selain ini itu juga Baghdad itu dikenal dengan seni dan seniman yang bagus-bagus. Nah, di sini tuh seni yang terkenal tuh ada seni arsitektur, seni musik, seni sastra, dan banyak juga seniman yang terkenal ya. Salah satunya itu Abu Nuwas.
dinasti Abbasiyah berjasa memajukan ilmu pengetahuan melalui Baitul Hikmah. Terus yang kontribusi untuk masa Renaissance Eropa itu turut mewariskan pengetahuan matematika, astronomi, kedokteran. Nah, terus ada kontribusi untuk kemanusiaan. Nah, terlihat dari pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi dunia seperti kedokteran, matematika. Nah, selanjutnya ada yang ditanyakan nggak? Saya Bu izin bertanya. Ya, silahkan. Gimana sih caranya biar bisa berjasa besar pada dunia dan bisa dikenal kayak para ilmuwan Bu? Nah, bagus banget tuh pertanyaannya. Jadi kita itu harus rajin belajar, semangat belajar. Intinya kita harus belajar terus supaya bisa seperti ilmuwan dunia saat ini. Nah, sekarang Ibu akan memberikan PR ya kepada kalian. PR itu membuat mind mapping tentang pertemuan hari ini. Dikumpulkan minggu depan ya teman-teman. Ya Ibu. Oke, cukup sampai di sini. Pertemuan Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Remote mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini ada yang tidak berangkat? Hadir semua Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya nih. Di sini siapa yang pernah kesasar atau nyasar di suatu tempat? Coba angkat tangan. Oke, baik. Nah, kalau misalkan kesasar, apa yang kalian lakukan? Pasti mencari petunjuk arah atau tanya kepada orang sekitar, bukan? Enggak. Nah itu tuh sama dengan kehidupan. Kita juga memiliki petunjuk. Kira-kira apa ya petunjuk kita sebagai umat muslim? Al-Quran dan hadis, Bu. Ya betul sekali, Al-Quran dan hadis. Nah, lihat, coba perhatikan ya. Di sini Ibu memiliki dua gambar. Coba di sini Ibu mempunyai dua gambar. Kira-kira apa kesamaan dari kedua gambar ini? Ada yang tahu? Itu sama-sama petunjuknya, Bu. Oke, betul, betul sekali. Masakan peta ini merupakan petunjuk kita untuk menuntun kita ke suatu tujuan, sedangkan resep masakan ini menuntun kita untuk membuat masakan yang enak. Baik. Nah, begitu juga dengan Al-Quran
Saya Bu. Petunjuk untuk hidup dan petunjuk jalan yang benar Bu. Oke, betul sekali. Baik, sekarang coba kalian berpasang-pasangan ya. Dengan teman sebangku, Ibu ada soal untuk kalian. Soalnya gampang sekali kok. Ibu di sini minta kalian untuk diskusi ya. Pertanyaannya ya, kenapa sih kita harus mengikuti petunjuk dari Al-Quran dan hadis? Apa dampak positifnya kalau kita menjalankannya? Diskusikan kurang lebih Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Setelah Ibu lihat-lihat tadi sangat pada antusias ya berdiskusinya. Mungkin sudah paham ya. Untuk kelompoknya Mas Alvin dan Mbak Nafa, Ibu dengar diskusinya sangat aktif ya. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Oke, jadi perlu kita ingat ya anak-anak bahwa Al-Quran dan hadis itu bukan cuma buku biasa, tapi keduanya itu merupakan peta kehidupan kita. Panduan terbaik dari Allah agar kita tidak tersesat. Ya, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sehat semua ya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum mulai materi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang langsung aja ya teman-teman, langsung aja anak-anak. Sekarang kita memasuki materi ibadah haji. Nah, sebelumnya perhatikan, ada yang tahu nggak? Ini gambar ini yang di LCD ini gambar apa ya? Gambar sedang mencukur rambut Ibu. Oke, baik. Jawaban kurang tepat ya, Mas Alvin. Jawaban ini, jadi gambar ini itu sedang bertahalul atau biasa atau apa namanya? Jamaah haji sedang mencukur sebagai rambut 7 helai seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada yang tahu gambar ini apa ya? Tahu Bu, gambar tersebut sedang berjalan kaki atau biasa disebut dengan tawaf Bu. Oke, baik, jawaban sudah tepat. Cihuy. Apakah dia bisa menjelaskan apa itu tawaf? Aduh, tahu. Tidak. Belum Bu, nggak ada. Oke, belum tahu ya. Oke, baik dijelaskan ya. Jadi, tawaf adalah ibadah yang memiliki Ka'bah sebanyak 7 kali. Disunahkan untuk membaca kalimat talbiyah seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan memasuki materi tentang haji ya. Haji itu berasal dari kata Bahasa haji Arab. atau biasa disebut ziarah. Selanjutnya, dari tentang haji ada walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Terus syarat wajib haji itu ada Islam, baligh, berakal dan mampu. Selanjutnya
Selanjutnya ada rukun haji. Itu ada ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul dan tertib. Selanjutnya ada hikmah pelaksanaan ibadah haji, yaitu yang pertama adalah menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. Ibadah haji mengembalikan kita ke fitrah. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa pengorbanan. Yang keempat, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Yang kelima, membangun persaudaraan Islamnya dunia. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan sebuah soal, nanti berkelompok ya anak-anak. Nanti jika ada yang mau ditanyakan dalam satu kelompok bisa ditanyakan kepada ibu guru ya. Oke, mari berdiskusi anak-anak. Ada yang mau tanyain enggak? Saya Bu mau tanya Bu. Ibu-ibu, yang dimaksud dalam pertanyaan ini apa ya Bu? Seperti sebutkan rukun haji secara urut serta jelaskan. Oke, baik. Jadi yang pertama itu ada ihram. Ihram itu berniat mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram di mikot. Yang kedua ada wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri untuk memperbanyak berzikir dan berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar. Yang ketiga ada tawaf ifadah, yaitu yang mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat ada sa'i, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Yang kelima ada tahallul, yaitu memotong atau mencukur rambut paling sedikit 3 helai. Yang keenam tertib, yaitu pelaksanaan seluruh rukun haji sesuai dengan urutan yang sesuai. Oke. Terima Ada yang kasih. ditanya lagi ya Nana? Tidak. Oke, tidak ada yang ditanya lagi. Oke, udah ya. Waktu sudah cukup, itu kembalikan. Soalnya. Baik anak-anak, cukup sekian ya dari Ibu, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Iya nggak apa-apa, nanti pas itu baca tanggal di mana kita nanti ulangi lagi. Serius? Coba dialogin dari bawah deh. Iya, itu kan di bawah itu. Iya, anak nabi apa berdiri anak? Anak nabi apa tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, pastikan dulu ya bangkunya rapi. Ketua, tolong menyiapkan. Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini berangkat semuanya ya. Nihil Pak. Pembelajaran kali pada hari ini tuh halal dan haram. Saat kalian sedang membeli makanan, bagaimana kalian tahu makanan tersebut boleh dimakan atau enggak? Ada yang tahu nggak? Kira-kira Halal. kalau kalian beli makanan itu
Kalian tahu bahwa itu boleh dimakan atau enggak? Kalian tahunya dari mana? Dari Kemasan label label halal. Ya. Halal. Ya. Terus bersih apa enggaknya, seperti itu. Terus menurut kalian mengapa dalam Islam ada aturan halal dan haram? Ada yang tahu apa enggak kira-kira? Apa ya? Agar Halal adalah segala sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam. betul. Terus pada tujuan pembelajaran kali hari ini itu menjelaskan definisi halal dan haram, menjelaskan dasar hukum halal dan haram. Lanjut ya. Pertama itu mengamati sebuah gambar. Nanti Bapak akan mengajukan sebuah gambar infografis. Nanti kalian memberikan pendapat. Terus lanjut pembagian dan tugas kelompok. Nanti selanjutnya menjelaskan hasil diskusi kelompok. Baik. Nah, dari infografis tersebut kira-kira apa yang bisa kita petik dari infografis tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya. Infografis. Dari infografis tersebut kita bisa melihat ya bahwa di situ kan juga tertera ada aturan arti dari surat An-Nahl ayat 119 bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu makan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Terus lanjut ke di sini kita ada aktivitas kelompok. Itu nanti kelompok 1 itu materinya definisi halal dan haram. Ada di buku paket ya, halaman 65 sampai 67. Terus kelompok 2 itu materi sumber hukum halal dan haram, halaman 67 sampai 69. Salah materi pada buku paket diskusikan dengan kelompok. Setelah itu nanti Bapak minta perwakilan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kalian. Ya, monggo dari kalian bisa diskusi dulu ya. Oke. Ini gimana ya? Oke, langsung pasang ini. Langsung pasang nomor. Enggak. Diskusinya sudah selesai? Belum, Pak. Boleh ya. Kelompok pertama menjelaskan definisi halal haram dulu. Oke, baik, Pak. Kelompok 1 bisa maju. Definisi halal dan haram. Definisi umumnya, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Definisi khususnya, halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Perlu diketahui, hukum halal dan haram secara khusus hanya berkaitan dengan makanan, minuman atau segala hal yang digunakan oleh umat muslim. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, dari kelompok 2 sudah diskusinya? Sudah, Pak. Ya, boleh ya maju ke depan memaparkan hasil diskusi kelompok kalian. Baik, Pak. Dasar hukum halal dan haram ya, Pak. Yang pertama itu ada dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Yang kedua adalah hadis. Hadis disebut juga al-sunnah. Al-sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-hadis atau sunnah berfungsi untuk menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran. Yang ketiga itu ijtihad, yang merupakan akar kata jahada yang artinya upaya atau kemampuan. Secara umum yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Gitu, Pak. Sudah. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok kedua.
dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan ya bahwa definisi halal itu sesuatu yang diperbolehkan, dan sedangkan yang haram itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Sedangkan sumber hukum halal dan haram itu pertama dari Al-Quran dan Al-Quran dulu, pertama Al-Quran, yang kedua dari sunnah hadis ya betul, yang ketiga dari ijtihad ulama. Kalau di Indonesia itu MUI ya. Nah, berhubung waktu kita sudah hampir habis ya, mungkin pembelajaran pekan depan itu mengenai sebab-sebab halal dan haram. Kira-kira jatuh nggak? Dari Bapak sekian, mohon tetaplah dipimpin berdoa. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita absen dulu anak-anak. Di sini berangkat semua apa enggak? Alhamdulillah. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang puasa. Di sini ada yang bolong-bolong nggak puasa Ramadan? Nggak ada, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tahu nggak puasa itu apa? Menahan diri untuk tidak makan dari subuh sampai maghrib, Bu. Jadi puasa itu menahan diri dari makan dan minum atau segala hal yang membatalkannya dari terbit fajar sehingga matahari terbenam. Selain itu juga puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu atau hal-hal yang tidak baik. Di sini Ibu akan menjelaskan dalil tentang puasa. Ayat yang paling utama itu surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini Ibu nggak lama-lama ya, langsung saja kita langsung membahas materi hikmah puasa. Hikmah puasa itu puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dan mensyukuri nikmat, ada juga meningkatkan kesadaran spiritual. Ibu akan membagi diskusi. Di sini Ibu akan meminta kalian untuk menjelaskan, menyebutkan contoh-contoh puasa. Di sini Ibu kan ada beberapa macam-macam puasa. Tapi di sini Ibu akan meminta dari kalian menyebutkan puasa wajib dan puasa sunnah. Dibagi dua kelompok aja. Nanti anak-anak maju ya untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Ibu kasih waktu 10 menit. Gimana anak-anak, ada yang kesulitan nggak? Enggak, Bu. Aman, Bu. Aman. Dari kelompok sini? Bisa Bu. Mungkin udah ya, waktunya cukup. Dari Mas Alvin,
maju untuk menjelaskan materinya. Oke Bu, jadi Dengarkan ya anak-anak. Jadi gini ya, jadi kan kami diskusi Bu, ini hasil diskusi kelompok kami. Itu puasa wajib itu ada 3, puasa Ramadan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan selama 29-30 hari yang hukumnya wajib bagi muslim. Yang kedua itu ada puasa Adha Qadha Ramadan. Itu Qadha Ramadan itu mengganti puasa Ramadan yang batal ya. Iya. Yang ditinggalkan karena uzur seperti sakit, haid atau bepergian. Iya. Terus yang ketiga ada puasa kifarat. Ya, kafarat atau kifarat lah. Itu puasa untuk penebusan dosa sebagai denda pelanggaran Bu. Misalnya kayak melanggar sumpah, terus membunuh hewan buruan saat ihram. Ya. Terima kasih Mas Alvin, boleh duduk kembali. Dari kelompok sini siapa yang mau maju? Saya Ibu. Dari hasil diskusi kami Bu, kami telah menyimpulkan bahwasanya puasa sunnah itu ada 3 Ibu. Yang pertama itu puasa Senin Kamis, yaitu Rasulullah sering berpuasa di hari Senin dan Kamis karena hari itu amal diangkat ke langit. Kemudian ada puasa Yaumul Bid, yaitu puasa pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Kemudian puasa Arafah setiap tanggal 9 Zulhijjah bagi yang tidak sedang berhaji, menghapus dosa setahun lalu dan setahun yang akan datang, Ibu. Baik, terima kasih Mas Amar. Di sini siapa yang sering puasa Senin Kamis? Saya Ibu. Masya Allah. Mas Alfi tidak pernah ya? Ya, ketahuan deh. Semoga pada materi puasa ini tidak ada yang bolong-bolong lagi pada puasa Ramadan atau lainnya ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu yang saya jelaskan tadi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini apakah semuanya bersehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebaiknya sebelum mulai kita pembelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pada masuk semua kan? Masuk Ibu. Oke. Kita pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang ibadah haji dan umrah. Ibadah haji itu berarti menyengaja atau berziarah ya. Terus di sini ada syarat wajibnya. Ada Islam, balik, berakal, merdeka dan mampu. Ada wajib-wajibnya juga ya. Di sini kalau yang umrah ada mikot, tawaf, disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Terus sa'i dan tahallul. Oke, Ibu akan bertanya nih pada anak-anak ya, mengapa ibadah haji dan ibadah yang sangat penting dalam Islam? Ayo Mas Amar. Oke. Karena haji dan umroh sangat penting karena merupakan ibadah yang menyempurnakan keislaman seseorang, menghapus dosa, menuju ketaatan dan mempererat ukhuwah Islamnya. Ibadah ini juga mencerminkan totalitas penghambaan seorang muslim kepada Tuhannya. Oke, betul. Di sini Ibu akan bertanya lagi ya. Di sini siapa yang tahu wajib? Di sini
Saya Bu. Jadi syarat wajib haji ada 5, yaitu beragama Islam, dewasa, berakal sehat, merdeka, mampu, baik secara fisik, harta, dan keamanan di perjalanan. Ya, betul sekali Mbak Nida. Kita kasih aplaus buat Mbak Nida. Oke. Saya juga akan bertanya lagi ya. Siapa yang tahu apa rukun umroh? Saya Bu. Ya, Yes, rukun umroh itu ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. ya betul sekali. Kita kasih aplaus buat Mbak Aisyah. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya. Ibu, Ya. apa perbedaannya umroh sama haji Bu? Oke, kalau haji itu dilakukan khusus pada bulan Zulhijjah, sedangkan umroh itu bisa dilakukan kapan saja. Terus rukun haji itu lebih banyak daripada rukun umroh. Sedangkan kalau haji itu hukumnya wajib ya. Kalau umroh itu beberapa menurut ulama itu sunnah, tapi juga ada beberapa yang mewajibkan. Seperti itu ya anak-anak. Baik Ibu. Ini pertanyaan terakhir ya, kita harus jawab bersama-sama. Apa saja rukun haji dan umrah? Rukun haji ada Ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, tertib. Kalau yang rukun umrah ada Tawaf, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Oke, sepertinya anak-anak memahami ya materi pada pagi hari ini. Oke, dikarenakan anak-anak sudah memahami, Ibu tutup ya. Oke, sekian pelajaran materi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pagi hari ini ada yang izin? Nggak ada Bu, berangkat semua. Berangkat semua ya. Iya Bu. Pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Nah, sifat wajib Rasul itu berarti sifat yang pasti dimiliki oleh setiap Rasul dalam melaksanakan tugasnya, dan sifat mustahil Rasul itu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh setiap Rasul dalam menyampaikan tugasnya. Nah, di sini Ibu punya flashcard sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Kalian bisa menyebutkan arti dari flashcard ini. Oke? Oke Bu. Yang pertama ada sifat sidik. Apa artinya? Jujur. Nah, yang kedua ada sifat amanah. Dapat dipercaya. Nah, yang ketiga ada sifat tabligh. Menyampaikan. Yang keempat ada sifat fatonah. Cerdas. Nah, itu sifat mustahil atau sifat wajib? Wajib Bu. Ya, betul. Yang
Bohong. Bohong. Yang kedua ada hianat. Tidak dapat dipercaya. Yang ketiga ada hitman. Menyembunyikan. Menyembunyikan. Yang keempat ada baladah. Apa artinya? Bodoh. Ya, betul. Nah, selanjutnya ibu akan membuat kalian 2 kelompok. Satu kelompoknya berisi 4 anak. Kelompok 1 terdiri dari Mas Amar, Mbak Nida, Mbak Alifa, dan juga Mbak Marti. Kelompok 2 itu Mas Alvin, Mbak Sania, Mbak Kausar, sama Mbak Lutfi. Nah, nanti kalian akan memasangkan puzzle yang sudah ibu sediakan. Modelnya itu coba kalian maju ke depan. Setiap kelompoknya. Semuanya, Ya, Bu. semuanya. Oke. Mademnya ke sini, mademnya. Oh iya, Bu. Siap-siap. Ya, sudah. Nah, kalian modelnya ini cepet-cepetan ya. Silakan nanti ambil pasangannya, terus urutan maju sebentar. Nah, nanti ambil ini terus dipasang ke sini. Modelnya ya cepet-cepetan ya. Baik, Oke. Bu. Kita mulai 1, 2, 3. Ya. Iya, siapa tadi? Mau siapa dulu? Saya, Bu. Tadi sudah memasangkan ini, berarti kalian sudah paham semua ya? Paham, Bu. Ini sudah benar semua. Nah, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan. Kesimpulannya, kita harus mengikuti sifat wajib Rasul dan kita harus menghindari sifat mustahil Rasul. Bisa dipahami anak-anak? Siap, bisa, Bu. Semoga lewat media ini kalian bisa lebih mudah menghafal, bisa lebih mudah memahami sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Baik, Ibu cukupkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kan kita sudah belajar tentang sikap ghadab atau marah berlebihan, kemudian cara mengendalikannya, kemudian juga kita belajar tentang menumbuhkan sikap kontrol diri dan syaja'ah. Sesuai dengan agenda kemarin ya, minggu ini kita mengadakan ulangan harian. Sudah pada belajar kan hari ini? Sudah, Bu.
Oke, Ibu akan jelaskan langkah-langkah ulangan harian hari ini ya. Jadi nanti kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian nanti Ibu akan bagikan lembar kerja yang berisi tentang masalah tentang hodop, kontrol diri, dan syaja'ah. Nanti kalian bisa menganalisis penyebab masalah tersebut serta solusinya sesuai dengan sikap tadi. Kemudian nanti dipresentasikan. Setelah itu nanti kalian mempresentasikannya satu-satu ya. Terus untuk penilaian hari ini, Ibu akan mengambil 4 indikator dari diskusi tadi. Yang pertama ada keaktifan, kerjasama, kemudian ada penyampaian pendapat dan pemahaman materi. Untuk lembar kerjanya Ibu bagi ya. Iya, Bu. Sepuluh menit cukup tidak? Cukup. Ya, boleh dikerjakan. Gimana? Ada yang susah? Ya, Bu. Ada, Bu. Semuanya harus berpartisipasi ya, jangan sampai ada yang melamun. Itu yang di belakang harus ikut partisipasi ya. Ibu nilai nanti yang nggak ikut partisipasi. Oke, sudah selesai? Sudah. Aman, Bu, aman. Oke, sekarang kelompok 1 boleh dipresentasikan Mbak Alifah. Bisa dibacakan hasil diskusinya. Oke, jadi gambar 1 kan ada gambar tawuran antar pelajar. Kurangnya penyebab masalahnya itu kurangnya kontrol diri, mudah terpancing emosi, pengaruh pergaulan negatif, dan tidak adanya penyelesaian masalah secara damai. Terus untuk solusinya atau cara penerapan dalam kehidupan sehari-harinya, menerapkan kontrol diri, yaitu menahan diri dari berkata kasar saat emosi, berpikir sebelum berbicara, terus menunda keputusan saat hati sedang panas. Yang terakhir, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Terus manfaatnya untuk menghindari sikap yaitu membuat keputusan yang lebih bijak. Oke, baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Penjelasannya sangat jelas ya. Ini bisa dijadikan contoh ya. Jawabannya ada dari penyebab masalah, solusinya, serta manfaatnya kita menerapkan sikap kontrol diri. Baik. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Nanti Ibu beri tambahan nilai. Saya, Bu. Apa kesimpulan pembelajaran dari materi kemarin tentang ghadab, sikap kontrol diri, dan menerapkan syaja'ah? Jadi, ghadab adalah marah yang berlebihan dan harus dihindari. Kontrol diri membantu kita menjaga sikap, dan syaja'ah adalah keberanian yang terpuji. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Nida. Nanti Ibu kasih nilai tambahan ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ghadab itu perilaku yang harus kita hindari. Kita harus menerapkan sikap kontrol diri dan juga syaja'ah. Oke, nanti untuk nilai tambahan secara mandiri kalian bisa mengerjakan poster digital tentang 3 sikap tersebut. Bisa dari ghadab, kontrol diri, ataupun syaja'ah. Oke, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.